Tidak boleh ya, karena kita tahu negara kita begitu besar, berbagai suku dan agama ada, maka pemersatu kita adalah ideologi Pancasila kita. Ini adalah berkah bagi kita mau datang di sini. Tujuannya satu, bagaimana mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena salah satu yang akan mencapai Indonesia Emas ini adik-adik sekalian usianya segini, kan Pak? 2045, sekarang 2025, berarti 20 tahun lagi. Berarti adik-adik kalau 20 tahun lagi udah berapa umurnya? 30 lebih. Tadi mungkin ada yang mau jadi anggota dewan kota, provinsi, DPR RI, kemudian mungkin ada yang mau jadi wali kota, dan wakil wali kota, mungkin ada yang mau jadi dari sisi TNI Polri, semua lini bisa masuk. Dan karena kalau sudah umur segitu berarti sudah masuk dunia usaha, sudah masuk ke masyarakat. Artinya 3 tahun lagi sudah masuk SMA. Ya, kalau sudah SMA masuk kuliah itu sudah masuk, sudah bisa masuk sekalian kuliah, sudah bisa bekerja. Apa yang harus disiapkan? Ya tadi itu disiapkan dari sisi Pancasila. Jadi adik-adik harus ingat, kepintaran seseorang itu bisa digantikan dengan teknologi, robot, apalagi sekarang ada AI-nya. Tapi yang tidak bisa digantikan apa? Budi pekerti. Satu, kejujuran. Kemudian integritas kita. Kemudian fokus, komitmen kita. Jadi kalau sudah ada budi pekerti, itu yang selalu diutamakan siapapun, termasuk saya, di dalam mengambil orang yang bekerja, orang-orang yang harus punya integritas. Kalau hanya mengandalkan kepintaran, tapi sopan santunnya tidak ada, kemudian tidak hidup, orang tidak akan mau makan. Ya kalau dia pintar, kepintarannya untuk mengelabui orang, ya itu tidak akan orang pakai. Maka dari itu kita harapkan adik-adik sekalian ini bisa membantu kami sebagai duta Pancasila bagi adik-adik kita. Ya, misalnya anak SD yang ada di rumah, bagaimana tadi implementasi Pancasila kita, adik-adik semua sudah hafal. Bagaimana kita implementasikannya? Bagaimana kita tingkah laku sehari-hari kita di masyarakat, di sekolah, dari Pancasila sila 1 sampai 5. Jadi tadi sudah disampaikan rata-rata mengerti. Maka dari itu tugasnya tadi ya harus berbeda duta Pancasila. Kemudian tadi pertama misalkan ada nggak yang suka yang nama game? Game itu bisa berbahaya. Kalau gamenya ke pendidikan, ke hal-hal yang positif, itu bisa sangat membantu untuk menaikkan dari sisi skill adik-adik sekalian. Tapi jika main gamenya sudah arahnya budi, arahnya yang ngajak yang tidak, jangan dilakukan. Pertama, game itu bisa membuat kita jadi kayak kecanduan juga. Ya lebih baik buat sama growth maupun untuk yang akan datang. Ya saya berharap dan berpesan adik-adik sekalian adalah generasi penerus bangsa. Maka dari itu waktu digunakan sebaik-baiknya. Kalau bermain, apa yang mau dimainkan? Ya misalnya kalau saya hobinya bola, saya hobinya badminton, saya hobinya pingpong, lakukan saja. Tapi hobi yang positif, ya hobi yang positif. Kemudian jam belajarnya jangan lupa, jam bangun jangan lupa, datang sekolah jangan pernah terlambat. Dan kemudian namanya seragam sekolah harus rapi. Kita harus rapi, bukan harus mahal. Ya tiap hari kita harus rapi, tepat waktu, dan hormat kepada guru dan orang tua yang ada di rumah.
Kalau semua sudah dilakukan, saya doakan Bapak, adik-adik sekalian ke depan semua bisa mencapai cita-citanya. Ya, terima kasih. Bapak, yang belum hadir itu yang Oke. Menurut data dan informasi yang ada pada kami, Kota Singkawang termasuk sebagai salah satu kota toleran di Indonesia. Hal ini tentu menarik bagi kami untuk kami bisa berkunjung dan juga bisa menggali lebih jauh terkait dengan hal-hal positif yang sudah berhasil dikembangkan oleh pemerintah Kota Singkawang bersama dengan masyarakat Kota Singkawang. Secara khusus hari ini kami juga berkunjung ke SMP Negeri 4 untuk berdialog dengan para siswa terkait dengan pembelajaran Pancasila. Karena sesuai dengan asas-cita Bapak Presiden terkait asas-cita pertama, yaitu terkait dengan ideologi, HAM, dan demokrasi, maka penguatan ideologi ini menjadi agenda yang sangat penting, program prioritas nasional, dan kami kantor staf kepresidenan sesuai dengan tugas dan fungsi kami adalah mengawal program-program prioritas nasional. Kami ingin melihat sejauh mana implementasi pembinaan ideologi Pancasila itu di daerah, secara khusus di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai dengan tingkat atas. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak.